Denpasar Festival 2020, kami menghadirkan narasumber yang menginspirasi di bidangnya. Kali ini saya menghadirkan sosok musisi yang sudah melegenda tentunya. Banyak penghargaan yang sudah diperoleh, tidak hanya skala lokal tapi juga nasional. Bahkan sudah pernah meraih rekor muri. Nah, seperti apa sih pengalaman beliau dan juga seperti apa sih jejak karirnya sampai bisa seperti sekarang ini? Kita sambut di studio sudah hadir Lina Dobiru. Oh, Swastiastu. Oh, Swastiastu ya. Ya, Punapi Gatra Niki. Kabar bahagia. Bahagia bersyukur selalu. hidup di Denpasar. Betul sekali. Terima kasih sudah hadir di Dharma Negara Sukses mengawali, Alaya. sukses mengawali. Apa aja kesibukannya nih, Lina? Kesibukan dalam pandemi menulis lagu tetap, ya gitaran, bernyanyi via online, yang kedua sisanya berkebun. Nge-vlog juga sekarang. Ya, kita biar tahu masyarakat yang rindu bisa melihat kita setidaknya masih segar, Iya. masih bisa bicara, masih bisa berjalan, dan masih tersenyum. Dan bisa berkarya. Ke yang paling Oh, penting. benar-benar. Gimana perasaannya nih datang di Dharma Negara Alaya nih kali pertama atau sudah Ke tiga ya, kemarin kita meeting, habis itu ada di Denpasar kreatif, ini yang ketiga. Wah, Ya. rasanya gimana nih? Kreatif bagus, gedungnya bagus. Saya yakin ini mahal, mahal karena kreativitasnya yang tinggi, atmosfernya, jadi apa namanya, terinspirasi untuk berproduktivitas yang kreatif gitu. Oh ya, meskipun di masa pandemi ya, semoga sobat kreatif di rumah juga dalam keadaan sehat begitu sehingga kreativitasnya juga terus bisa diasah nih sambil nonton kita di denfest.creativity.id. Nah, Binano nih sekarang kan kalau kenal orang dengan nama biru itu udah wah semua orang sudah tahu gitu kan. Cuman sedikit orang yang ternyata tahu prosesnya nih sampai menjadi seperti sekarang ini. Mungkin Binano bisa cerita sedikit nggak sih kapan mulai karir sampai mulainya dari mana nih? Senang nyanyinya SMP ngeband. Kalau senang nyanyinya SD ikut, sekarang kan apa yang vokal grup dan dulu itu apa namanya, ikut lomba-lomba. Cuman ketemu partner band itu ketika dulu di bangku SMP, jadi dulu main yang musik kerang, karena saat itu Nirvana yang lagi booming. Di SMA berjalan tetap juga main musik, juga sampai black metal juga sempet. Akhirnya SMA sudah mulai nulis lagu sendiri, SMA sendiri festival band bersama Biru Band, sampai 2005 memutuskan ikut bergabung di Bladika Musik Bali karena kebetulan tulisan lagu berbahasa Bali juga sudah banyak, jadi timbul inspirasi bahwa inspirasi itu diberikan Tuhan untuk kita teruskan. Saat itu diteruskannya via berita kaset, belum ada sosial media. Jadi perjalanannya memang jatuh cinta awalnya, musik, cuma senang dulu sebelum akhirnya memutuskan bahwa musik adalah media pelayanan kami terhadap masyarakat. Media pelayanan luar biasa sekali juga sobat kreatif, ternyata itu dia ya 10 menit kisah awal nih seorang Nano Biru bisa menjadi seperti sekarang ini. Nah, dari sana kemudian bersolo karir, kemudian gimana nih Bira? Bisa ceritakan sedikit. Solo karir itu alasannya Biru bandnya vakum dan kebetulan belum siap untuk nge-band lagi karena ternyata band bagi dia adalah perusahaan paling sulit di muka bumi, namanya band. Nah, kalau personilnya 5, makanya salut dengan band-band yang eksis sampai puluhan tahun kayak Rolling Stone, Fish. Salut sekali bagaimana jiwa apa namanya emosional mereka. Karena band perusahaan terbesar dan sulit di muka bumi itu karena personil 5 itu kalau nggak masuk 2 nggak bisa jalan bandnya. Jadi dibutuhkan sebuah komitmen yang benar-benar dalam untuk bisa membentuk sebuah band. Dan karena dia nggak siap, kebetulan juga sering nyanyi di pos kamling, di senat kampus juga nyanyi, dan lagunya mungkin bahasa anak sekarang lagunya viral walaupun kelas pos kamling dan kelas di apa namanya di lingkungan kampus. Akhirnya timbul juga dukungan dari teman-teman, ayo buatin aja album. Jadi ya kita kemudian dengan usaha merekam dulu, rekaman dulu nggak seperti sekarang rekaman juga bisa hobi pakai laptop itu
masih ngeri itu rekaman, belum masuk studio itu kayaknya masih suatu apa namanya keberuntungan yang luar biasa gitu. Dulu masih lagu pertamanya benar. Yang boom justru yang kita bolong kan, yang manusia itu. Itu yang boom, yang kita nak begitu jagokan lah, karena musiknya dibuat sangat sederhana, tapi begitulah masyarakat. Itu yang isi listening ya? Ya, yang punya yang berbeda. Itu yang dikenal pada awal tahun 2005. Ini bicara mengenai karya nih, Binano kan ternyata tidak cuma bernyanyi, tapi juga menulis lagu, bahkan juga terus cerita dalam aransemennya. Itu ada nggak sih kesulitan tersendiri ini? Yang sekarang, yang pelajari sekarang kan ternyata tingkat keikhlasan. Ternyata yang paling sulit itu bukan bikin sesuatu yang bagus, tapi bikin sesuatu yang benar-benar ikhlas. Maka tadi pagi pun dia menulis lagu ketika seekor anjing menemani sambil di malam sampai pagi, ada yang bilang ternyata kapan manusia benar-benar berkarya ketika tidak merasa diperintah, tidak merasa disuruh, tidak merasa diminta. Ya, itu yang berat kalau segmentasi kita, apalagi teknologi informasi ini, kita ingin berkarya, ingin dapat like yang banyak, ingin kayaknya tingkat kualitas keikhlasan kita sedang diuji dalam hal itu. Jadi yang belajar sekarang ya bukan menistakan skill bermusik, tapi lebih banyak berpikir skill keikhlasan. Dan itu penting untuk seorang musisi ya? Ya, karena ikhlas itu yang paling sehat sepertinya. Artinya kalau kita mengajari kita kan bekerja lah kamu tanpa mengharapkan hasil kan, ngomongnya gampang sekali, tapi menjalankannya sulit-sulit. Jadi kita sekarang posting, kita udah terikat berapa like, berapa yang komen. Ada yang pelajaran dia tentang musik sekarang, bagaimana bermusik dengan sebuah tanpa tekanan, tanpa apa namanya, tanpa terpengaruh dengan pendapat orang. Tapi ini murni dari hati kita untuk masyarakat. Berarti lagu-lagu yang memang Binano ciptakan itu memang semuanya sederhana dan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari ya, sehingga mudah sekali dicerna oleh masyarakat dan tepat gitu ya. Bisa dikatakan sehari-hari, juga bisa dikatakan bertahun-tahun, karena senjata yang menulis itu adalah buah sadar, apa yang tersimpan. Maka dia yang agak nggak setuju dibilang seorang pengarang lagu, karena sesungguhnya kami tidak pernah mengarang. Kalau konotasi kata mengarang buat-buat soalnya. Kita menulis apa yang ada di hati, kita tulis apa inspirasi yang ada, kita tulis gitu. Jadi tetap berkarya setiap hari ya, memang menulis. Oke, Binano, terkait dengan musik nih sekarang kan tidak hanya mendapatkan apresiasi dari masyarakat pribadi saja, bahkan kemarin sempat mendapatkan rekor muri dan diawali dengan vokalis terbaik. Mungkin bisa ceritakan ke sobat kreatif di rumah sedikit. Prestasi itu bagian dari kita yang pribadi juga, bukan untuk show up atau show on gitu. Cuma kami ingin ada sebuah catatan resmi lah terhadap perjalanan ini. Kalau motivasi tentang prestasi Museum Rekor Indonesia itu lebih kepada bagaimana saya membela harga diri musisi Denpasar. Bagaimana saya bisa membela harga diri seniman Bali, ya lewat apa ya, nggak mungkin lewat omongan saja, tapi lewat karya dan lewat prestasi yang tercatat di Museum Rekor Indonesia. Sehingga ketika ada satu event dengan band nasional, kita punya nilai tawar, tidak diremehkan. Misalnya bukan ingin diakui istimewa, bukan sih, yang mereka dapat tenda walaupun ada hasil mereka kita naik nggak apa-apa, tapi dapat tenda lah, jangan dirumput dulu. Itu kan kita juga punya harga diri walaupun sebagai seorang seniman lokal, sehingga timbul harapan untuk kayak yang kemarin kita bikin konser 80 jam. Saya ingin ada loh musisi Bali yang nyanyi 80 jam, ribuan lagu. Itu juga diliput oleh media nasional, sehingga ketika dihubungi di luar kita bisa perlihatkan itu ya beliau kita bahwa kita ini walaupun dari desa ya kita sudah berprestasi juga. Kalau kita hanya ngomong kan kurang ini dibuktikan dengan karya ya, betul. Sepakat. Jadi hari ini memang ketika kita ingin juga lebih kreatif apapun itu yang bicara
adalah karya. Jadi ketika karya kita sudah dilihat oleh orang banyak dan diapresiasi, di sana juga kebanggaan tersendiri. Khususnya sebagai seorang seniman ya. Oke, Dinano, ini kan lagu-lagunya Dinano ini juga kadang-kadang berkaitan dengan banyak tema-tema yang mengkritik, kemudian membangun lah, ketika membangun, kemudian juga dengan aktivitas kemarin banyak sekali mendukung Pemkot Denpasar bidang lingkungan. Itu bentuk apa ya, wujud cinta terhadap Kota Denpasar atau gimana? Salah satunya ya, karena kebetulan yang kuliahnya di desain grafis yang ditantang oleh pendidikan itu untuk harus ada faktor Y kan. Jadi otomatis dia menulis harus ada banyak faktor Y. Mengapa saya memilih musik ini? Sehingga sejak keluar album pertama pun dia menganggap hiburan hanya salah satu saja dari Y-nya itu. Pengapanya hiburan salah satu saja, tapi harus ada 4 hal lain yang dia catat. Itu ada informasi, ada edukasi, ada inspirasi dan motivasi. Jadi standarisasi yang album udah 4 itu. Nah hiburan itu juga bias sekali dan lawak juga hiburan. Kalau ada yang senang ayam hiburan, burung juga hiburan. Jadi saya harus punya segmentasi khusus dalam karya itu yang membuatnya harus membicarakan lingkungan, membicarakan narkoba, membicarakan stop HIV/AIDS. Dan kedua, tanpa tekanan itu kita bisa idealisme kita bisa muncul. Gitu. Ini motonya Dinano juga menarik nih, bermimpi, beraksi, berbagi. Itu kenapa punya moto khusus nih? Dan ini sangat dekat sekali sentuhannya kepada masyarakat. Itu dari album kita yang ketiga. Jadi kita pernah bikin album 3 album sekaligus untuk memotivasi band Bali yang bilang susah buat album. Kalau saya bisa penyanyi solo bisa membuat 3 album sekaligus, apa beratnya bagi Anda berlima nggak bisa bikin album 1. Jadi di album itu memang judulnya Metamorforia. Metamorforia itu ada 3 kaset. Kaset 1 bermimpi, kaset 2 beraksi, kaset 3 berbagi. Itu moto yang cantik bagi dia, dan di sana di album itu 3 kaset sekaligus, bonusnya buku. Karena kita mendukung Garudaku, gerakan mendukung baca buku. Di bonusnya buku tentang apa itu mimpi, apa itu aksi, apa itu berbagi. Sederhananya sih, berani bermimpi, berani tujuh dalam aksi, menikmati proses itu, dan yang ketiga jangan lupa berbagi. Saya pinjam motor, ya kerja, setelah punya motor ada yang pinjam harus dikasih. Ya, karena nikmatnya itu ya saat berbagi sebetulnya. Bukan punya ditaruh di kamar, tapi dibagi. Jadi adalah ketika kita bisa berbagi ya. Dan seorang seniman tentunya berbaginya lewat karya. Pasti. Menarik sekali. Sobat Kreatif, tadi kita sudah berbincang banyak ya dengan Dinano ya, dan mengupas berbagai perspektif ya seorang seniman yang ternyata punya masa up and down juga nih, dari memulai karir kemudian sampai ada titik yang sekarang. Nah, Dinano di masa pandemi ini, apakah kemudian kita kalau bicara mengenai terdampak, kan semua orang terdampak ya hari ini, tidak ada yang tidak terdampak, tapi sebagai seorang seniman, apakah dampaknya juga sangat keras? Lalu gimana nih Dinano mengatasi hal itu? Yang pertama, kita harus terima kenyataan. Yang arti dia pribadi, ya memang belum pernah sih mengalami seperti ini. Yang dia hadapi dulu ujian nasional namanya. Sekarang ada ujian internasional. Seluruh dunia diuji. Jadi pandangannya dalam ini sih sebenarnya secara musisi, secara pribadi dia tidak ada banyak perbedaan di luar amplop. Di bernyanyi setiap hari juga masih biasa bernyanyi, tapi ya lewat Facebook, lewat Instagram kita nyanyi. Setiap hari juga bernyanyi, bermain gitar sama. Cuma bedanya ya kita tidak di tengah kerumunan, kita tidak datang ke boleh banyak ke lapangan. Kita bedanya sekarang pakai virtual, dan yang paling keras bedanya itu ya kita tidak dapat amplop. Biasanya kebanyakan dikasih amplop pulang ya. Itu dia, tapi kita harus lewati, kita lewati, tetap bersemangat menghadapi cobaan pandemi ini. Pasti ada hikmah di balik pandemi ya, selain kita belajar kesabaran. Kedepan ada nggak yang keinginan untuk menambah keterampilan, ingin menulis gitu, atau mungkin buka usaha warung kopi atau apa gitu?
pingin lah jadi penulis buku, pingin. Karena memang sudah biasa menulis ya? Sebenarnya membaca dulu biasanya, cuman kan setelah membaca juga banyak inspirasi lain yang kita dapat sesuai atmosfer Denpasar, atmosfer Bali. Ya bukan mencontek sih, terinspirasi sehingga merasa perlu untuk sebenarnya tulisan lagu dia juga dianggap buku, cuma dinotasikan. Cuma kan ada halaman-halaman yang ada intro, ref gitu, bait. Ya kalau buku memang ingin mempromosikan juga bahwa buku itu di dunia, karena dia sendiri berprinsip sampai tua pun kita akan dapat pemahaman yang banyak ketika belajar dari buku dari orang lain. Kalau buku kan orang-orang hebat yang mungkin buku itu bisa kita ini, sehingga kalau ditanya selain penyanyi, cita-cita dia memang menulis sebuah buku yang ya terus begitu ya sih pemberian kan kayak baca buku Albert Einstein, baca buku Leon Hill, Kennedy, banyak kita dapat masukan, mengambil banyak masukan. Sedemikian kita terpengaruh dan terinspirasi belajar tentang kehidupan. Ya dia juga ingin mencatat kehidupan yang kalau bisa menginspirasi adik-adik yang membaca gitu. Mudah-mudahan terwujud. Widano, siapa sih sosok yang berjasa di balik karirnya atau yang sampai saat ini sangat mendukung dan menurut Widano ini orang yang sangat hadir di masa sulit dan masa senang saya? Yang jelas saudara-saudara dia memang orang-orang hebat bagi ya di kakak adik keluarga, walaupun tidak kaya raya tapi doanya mereka maju dan dukungannya dari para host atau baca istri bilang lah, tidak hanya opini tapi aksi dan kontribusinya hebat. Setelah itu yang berjasa ya jelas yang membunuhnya yang sesungguhnya tidak ada spirit hebat selain orang lain. Tidak bisa memberi semangat untuk terus sendiri, tidak mungkin. Semangat itu bisa timbul loyalitas dari hati, bisa begadang itu pasti karena kita bikin orang lain. Karena ada Budo, itulah bentuk yang melayani. Jadi posisinya ya posisi kita ya pelayan. Dan melayani itu sampai lewat apa? Lewat karya, lewat pemahaman, perspektif dipandang. Ya kita sampaikan, kalau setuju kita bisa dipakai. Benar juga, tapi mindsetnya ya melayani, bukan menggurui, bukan sok-sok pintar. Konsepnya adalah melayani dan berbagi, bukan menggurui ya. Ternyata ini menarik loh, ini perspektif menarik yang datang dari musisi yang sudah malam melintang begitu ya. Ternyata masih sangat rendah hati dan mau berbagi gitu dengan sobat kreatif yang mungkin nanti juga akan menekuni bidang yang sama. Nah, Leonardo ini mungkin bisa sharing sedikit kepada sobat kreatif di rumah yang punya hobi nyanyi, punya hobi main gitar, atau mungkin punya hobi menulis lagu. Untuk mereka, apa nih yang harus mereka lakukan pertama supaya bisa berkarir di dunia musik ini? Musik itu kebaikan ya bagi dia. Makanya bilang leluhur kita di Bali luar biasa memakai musik sebagai sebuah media hiburan. Jangan dengar gentar, dengar musik, datang bela pengarang kita bahkan kayak doa juga pandemi segera berlalu, karena orang Bali dia akan pakai musik ke kuburan, ke angklung. Jadi ya pesan yang ada di yang bermain musik ya harus punya keyakinan bahwa musik ini adalah sebuah perabot, sebuah senjata untuk ya sebelum ke orang lainnya kita dapat manfaat yang menulis. Daripada kita marah di tembok, kenapa nggak marah lewat tulisan? Daripada kita membenci orang bicara salah ngomong, kenapa nggak tulis sesuatu di jiwa kita sehat, karya kita punya. Dan untuk musik ya semua harus menghadapi ujian, kan? Artinya adanya perlu konsistensi untuk terus saja. Rumusnya sumur loh ya. Ternyata rumus dibalik jadi sumur kalau hurufnya. Makanya dia sampai dapat artinya asal kali di titik itu terus ya pindah-pindah
ojek rame jadi ojek ya susah ganti ramai jadi ganti itu ya sulit. Diperlukan konsistensi dan keyakinan bahwa saya bisa hidup dari hidup yang berguna tentunya, bukan hidup yang merusak orang, bukan hidup yang merepotkan orang. Jadi perlu keyakinan itu sih bagi begitu, karena kan ada nanti lesu sama kayak pandemi ini ya lesu nggak punya pilihan aja untuk dolar-dolar, tetap menulis lagu. Nah yang yakin, yang punya keyakinan juga di tanah ini ketika dia berkarya dengan tulus, Tuhan akan memberikan saya kelaparan. Sebagai seorang pelayan ya, bukan bisnismen. Keren banget nih perspektif dan mungkin bagi kita adalah inspirasi ya dari seorang Bli Nano Biru ya. Ternyata betul sekali, jadi sobat kreatif yang menekuni bidang apapun itu dalam bidang kreatif khususnya harus konsisten. Dan juga tadi menarik ya menggali di tempat yang sama. Kadang-kadang kalau kelemahan kita hari ini anak-anak milenial kan apa yang bagus coffee shop, semua buat coffee shop, semua jadi driver ojol gitu dan lain-lain ya. Cuman hari ini betul sekali itu adalah konsistensi dan itu yang diperlukan hari ini. Sehingga semua punya karakteristik dan memang value-nya masing-masing ya. Bli Nano terakhir nih, Denfest tahun ini kan virtual ya. Jadi kita sengaja mengundang musisi-musisi dan pelaku-pelaku kreatif untuk bisa hadir membagikan informasi dan juga inspirasi kepada sobat kreatif. Menurut Bli Nano kegiatan seperti ini nih wajib dilakukan terus atau seperti apa sih? Kembali ke konsistensi itu, kalau rutin ketesan airnya waktu yang besar itu akan berubah. Entah itu Denfest bertemu masyarakat langsung atau virtual. Seperti yang dia bilang tadi, poin pertama kita bahagia kan terima kenyataan. Dan ini ujian internasional ya, virtual pun tanpa mengurangi esensinya tetap harus berjalan. Dalam arti justru pemerintah dan kita pelaku seni tidak boleh menurut alis mengeluhkan keadaan dunia yang saat ini. Virtual pun ya bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang dosa. Ya kita nikmati. Suatu hari kita punya konser, sering dulu konser virtual dan pasar festival pernah virtual. Jadi kita lebih mensyukuri pertemuan nanti di lapangan bukan bisa saling peluk tanpa masker, senyum kita tembus pandang. Mungkin itu hikmah, karena kalau kita pelihara jiwa-jiwa mengeluh ya terlalu banyak hal yang dikeluhkan. Nanti jobnya banyak mengeluh. Diajak keramaian anginnya keras lah. Di lapangan konser hujan. Harus semua adaptasi dalam segala. Iya, dia menyebut baik virtual. Ya tetap memang harus dilaksanakan, karena kan seni bisa ditulis di mana saja, nggak punya kertas ada demo, ada kayu. Harapannya bilang? Harapannya masyarakat Kota Denpasar lebih berbahagia. Itu poinnya, berbahagia, dan jangan lupa bahwa cinta itu adalah aksi dan kontribusi, bukan sekedar opini kan. Orang Bali bilang layas sama tulang, boleh udah olahan. Jadi mari kita bersama-sama berkontribusi lah. Jadilah pengertian karena cinta memperbaiki keadaan. Wow, menarik sekali sobat kreatif. Jadi cinta itu adalah aksi dan kontribusi. Jadi kalau ada yang bilang cinta tapi nggak ada aksi dan kontribusi, jangan percaya. Oke, itu dia perbincangan yang menarik sekali dan penuh inspirasi dari sosok Nano Biru. Mungkin baru kali ini beliau bercerita seperti ini ya. Biasanya di panggung berjanji dengan happy. Hari ini kita tahu nih ternyata di mana beliau memulai dan juga kenapa bisa sampai di titik yang sekarang nih, dan bisa membagikan inspirasi kepada sobat kreatif di rumah. Dan tentunya terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga segmen kali ini memberikan inspirasi untuk sobat kreatif di rumah, dan tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan tetap kreatif yang produktif selama pandemi. Saya Delia Skarina pamit undur diri. Sampai jumpa. Namun sebelum itu kita foto selfie terlebih dahulu. Nah, saya lupa nih, saya harus foto selfie sama Bli Nano karena ini momennya momen khusus. Jadi kita harus foto selfie dulu. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih waktunya. Sobat kreatif, terima kasih juga. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.